Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang fikih yang berkaitan dengan puasa sebagai bekal kita untuk memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan Imam Bukhari itu beliau membuat bab di dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali, ilmu sebelum berucap dan berbuat, yaitu sebelum kita mengamalkan ibadah maka hendaknya kita pelajari dulu fikihnya, kita pelajari dulu ilmunya, supaya kita bisa menjalankan ibadah itu dengan cara yang terbaik. Karena ibadahnya orang berilmu itu berbeda dengan ibadahnya orang awam. Orang yang beribadah di atas ilmu itu pahalanya lebih besar daripada orang yang beribadah tanpa dasar ilmu. Oleh karena itu kita di sini kita akan belajar tentang fikih puasa sebagai bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan. Dan puasa, apalagi puasa di bulan Ramadan, ini sangat banyak sekali keutamaannya. Demikian juga keutamaan bulan Ramadan sendiri, kemudian keutamaan malam yang terbaik di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan itu insya Allah kita semuanya sudah sering mendengar. Cuma kita akan menyebutkan satu hadis saja berkaitan dengan keutamaan puasa, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anaknya Nabi Adam itu adalah milik dia sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi'u bihi, puasa itu milikku dan aku akan membalasnya sendiri. Terjadi khilaf di antara para ulama, apa yang dimaksud dengan sabdanya Rasulullah, puasa itu milikku, yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman puasa itu milikku, maksudnya milikku itu apa? Maka ada yang mengatakan milikku itu karena ibadah itu tidak mungkin dimasuki riya, berbeda dengan ibadah-ibadah zahir. Karena puasa itu nggak kelihatan, maka kemungkinan untuk riya itu kecil sekali. Yaitu riya apa? Wong ibadahnya nggak nampak, itu nggak bisa ditampakkan. Berbeda dengan sholat yang bisa dilihat sama orang, beda sama kita baca Quran yang bisa didengar sama orang, itu beda. Sehingga sebagian ulama mengatakan fa innahu li, puasa itu milikku. Maksudnya puasa itu tidak mungkin masuk di dalamnya riya. Ada juga ulama yang mengatakan fa innahu li, puasa itu milikku, maksudnya puasa itu pahalanya tidak mungkin dibagi-bagi kepada manusia yang lainnya. Yaitu nanti ketika di hari kiamat itu nanti ada kezaliman. Ketika kita berbuat zalim, maka pahala amal kita dibagi-bagi kepada orang. Kata Allah mengatakan kecuali ibadah puasa. Puasa, ibadah puasa tidak bisa dibagi kepada orang lain, karena itu bukan milik kita, tetapi itu sudah berpindah kepada milik Allah Ta'ala. Sehingga amal-amal ibadah yang lain, sholat, baca Quran, itu mungkin nanti akan dibagi kepada yang lain yang kita zalimi. Tapi kalau puasa tidak. Allah Ta'ala mengatakan fa innahu li wa ana ajzi'u bihi, puasa itu milikku dan nanti aku akan yang membalasnya. Berapa balasannya? Balasan puasa itu tidak terhingga. Jadi termasuk amal yang pahalanya besar sekali, lipatan-lipatan yang gak terhingga itu adalah puasa. Kenapa? Karena pahala itu, kata para ulama, standar besarnya pahala itu mengikuti standar besarnya kesabaran.
Semakin kita itu sabarnya ekstra, berarti semakin besar pahalanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, pahala mereka digenapkan tanpa batasan. Para ulama mengatakan sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, ini yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah Allah Ta'ala. Kata para ulama, semua macam sabar ini berkumpul di ibadah puasa. Di ibadah puasa itu terkumpul semua tingkatan sabar itu ada semua. Kita sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk puasa. Kita sabar untuk meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kita dilarang untuk makan, minum, berhubungan intim, kita tinggalkan. Dan kita sabar untuk menghadapi musibah ketika kita puasa, yaitu kita merasakan lapar, dahaga, lemes. Sehingga bahwa ibadah puasa itu berkumpul semua. Sehingga ibadah puasa itu pahalanya besar sekali. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng dari 2. Yang pertama, tameng di dunia dari syahwat. Nah itu kenapa orang-orang anak-anak muda itu disuruh puasa mereka. Fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah mengatakan, karena puasa itu tameng. Tameng dari apa? Dari syahwat dunia. Kemudian yang kedua, puasa itu tameng untuk dari azab nanti dari kiamat. Untuk dijadikan sebagai tameng dari azab nanti dari kiamat. Sehingga siapa yang puasa sehari di jalan Allah Ta'ala, Allah akan menjauhkan wajah dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Yaitu karena ada tamengnya, yaitu puasa itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuthu wala yaskhab. Maka ketika hari puasanya salah seorang di antara kalian, jangan kalian itu yarfuth, mengamalkan amal sia-sia, wala yaskhab, dan jangan ngangkat-ngangkat suara karena marah. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang mencelanya atau memeranginya, falyakul inni mru'um shaim, katakan kepada orang yang pengen ngajak ribut, saya puasa, maka saya tidak meladeni, supaya pahala saya tidak batal. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski, bau mulutnya orang puasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kapan itu? Di hari kiamat, bukan di dunia. Lishaimi farhatani yafrahuhuma, dan orang yang puasa itu dia akan memiliki 2 kegembiraan, di mana dia akan gembira dengan 2 perkara itu. Yang pertama, idza aftara fariha. Yang pertama, ketika dia itu sudah berbuka. Berbuka itu nanti ada 2. Berbuka setiap harinya, yaitu kapan? Waktu maghrib. Kemudian yang kedua, berbuka untuk 1 bulannya, yaitu di terakhir kita puasa. Setelah itu kita besoknya masuk di hari raya, maka kita akan gembira. Jadi kegembiraan ketika berbuka itu ada 2. Berbuka setiap hari. Kemudian yang kedua, berbuka untuk bulannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan kebahagiaan yang kedua itu, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Ketika dia nanti berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia akan bahagia dengan amal puasa yang dia bawa kepada Allah Ta'ala. Jadi intinya kalau kita pengen pelajari tentang keutamaan puasa banyak, dan insya Allah banyak lah kita yang sudah mendengar itu banyak. Kemudian kita masuk di pembahasan berkaitan dengan persiapan Ramadan. Kita persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Persiapan yang pertama yang perlu kita siapkan, apalagi kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Persiapannya itu, yang pertama, kita siapkan diri kita untuk menyelesaikan tanggungan puasa yang sebelumnya, yaitu mengqadha. Maka bulan Sya'ban itu biasanya banyak orang-orang itu menyelesaikan tanggungan puasa tahun kemarin itu di bulan ini, dan itu waktu terakhir. Nah itu di bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menunaikan kewajiban yang belum terbayarkan. Oleh itu sampai Aisyah itu radhiyallahu anha beliau mengatakan, saya itu biasa mengqadha Ramadan yang tidak bisa saya jalankan karena haid itu di bulan Sya'ban. Kenapa baru Sya'ban dibayar? Lima kana ti Rasulillahi minni,
karena posisinya Rasulullah itu, yaitu posisinya Rasulullah itu suami saya, yaitu karena saya itu sebagai seorang wanita, akhirnya susah bagi saya itu untuk langsung mengqadha. Sehingga selesaikan, kalau kita punya utang-utang puasa diselesaikan, supaya nanti kita masuk Ramadan itu sudah tidak ada tanggung jawab untuk mengqadha puasa yang sebelumnya. Kalau sampai belum terbayarkan, misalkan kita terakhir-terakhir seperti ini baru ingat kita utang puasa, kemudian kita mau bayar pun juga nggak sempat juga. Misalkan seorang wanita yang haid, dia mau bayar qadha, kemudian tiba-tiba haid. Setelah haid masuk bulan Ramadan. Terus bagaimana kalau seperti ini sampai dia itu masih punya hutang? Maka kalau dia masih punya hutang, tetap hutangnya akan dibayarkan kapan saja, walaupun nanti nunggu selesai Ramadan ini, tetap nanti akan dibayarkan. Terus apakah ada denda bagi dia? Maka khilaf di antara para ulama, wallahu alam. Dalam khilaf itu ada riwayat dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan kalau dia itu sampai setahun tidak bisa membayar utang puasanya, maka didenda satu fidyah. Didenda satu fidyah. Berarti kalau seandainya misalkan setahun ini belum terbayarkan, maka nanti harus kita bayar ketika selesai Ramadan ini, kemudian nanti didenda dengan satu kali fidyah dalam satu tahun. Sehingga tinggal dihitung berapa puasa yang tidak bisa kita bayarkan. Jadi di bulan Sya'ban itu kita selesaikan beban puasa kita, sehingga masuk Ramadan sudah tidak ada beban lagi. Kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan di bulan Sya'ban itu, dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Untuk apa tujuannya? Jadi puasa bulan Sya'ban itu ibaratnya kayak sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah sebelum mengerjakan sholat wajib, dinamakan qobliyah. Kemudian nanti kalau puasa Syawal itu ibaratnya kayak sholat ba'diyah. Nah itu biasanya dari semua bulan yang terbanyak kita puasa itu Ramadan, karena satu bulan full kita puasa. Kemudian yang terbanyak mesti sebelumnya, karena sebagai persiapan. Kemudian setelahnya untuk intinya itu mengawetkan amal kita yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan selain itu yang memiliki ibadah puasa yang lebih banyak dari 3 bulan itu. Kita lihat kalau misalnya bulan-bulan yang lain, ada bulan Dzulhijjah, ada puasa khusus, tapi kan cuma tanggal 9. Ada bulan Muharram, ada juga tanggal 10 dan 9 ya. Tapi kalau bulan Sya'ban, bahkan Rasulullah itu, kata Aisyah, bahkan terkadang Rasulullah itu puasa 1 bulan. Ada juga yang mengatakan, istri Rasulullah mengatakan Rasulullah itu puasa mayoritas bulan itu, lebih banyak puasa daripada tidak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sebagai persiapan untuk masuk bulan Ramadan, sehingga masuk bulan Ramadan kita itu sudah biasa puasa. Jadi dibiasakan. Ada riwayat Rasulullah mengatakan, "Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu." Kalau Sya'ban itu sudah di pertengahan, fala tasumu, jangan puasa lagi. Jangan puasa lagi. Terus bagaimana kita menyikapi hadis itu? Rasulullah itu sampai terkadang puasa Sya'ban itu kullah, 1 bulan penuh puasa. Tapi Rasulullah tadi mengatakan kalau Sya'ban itu sudah di pertengahan ke atas, jangan puasa sunnah lagi. Maka kata para ulama, kalau orang itu sudah punya kebiasaan puasa sebelumnya, Senin Kemis misalkan, atau puasa Daud, maka lanjut, nggak ada masalah dilanjutkan, tidak ada masalah untuk dilanjutkan. Tapi kalau sudah pertengahan Sya'ban baru kita itu memunculkan puasa yang itu bukan kebiasaan kita, maka itu sebagian mengatakan dilarang. Dilarang karena takutnya nanti menyatu dengan ibadah Ramadan. Jadi intinya kalau memang kita punya kebiasaan, ya nggak apa-apa, puasa-puasa sunnah itu nggak apa-apa, kita itu diperbanyak di bulan Sya'ban. Kemudian persiapan berikutnya itu yang ketiga, kita siapkan amal-amal soleh sebelum masuk bulan Ramadan, supaya kita itu memiliki persiapan. Misalkan kita baca Quran, dibiasakan dulu. Oleh itu di bulan Sya'ban itu dinamakan dengan Syahrul Qurra.
Sya'ban itu dinamakan dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu mereka itu persiapan dengan latihan baca sebanyak-banyaknya. Akhirnya nanti ketika masuk bulan Ramadan itu bacaannya sudah lancar. Salat malam misalkan dibiasakan dulu salat malam sehingga nanti ketika Ramadan itu sudah tidak berat lagi salat malam itu. Sehingga apa? Sya'ban itu kayak latihan lah, itu bulan untuk latihan. Maka ketika masuk Ramadan itu sudah tinggal ngebut lagi itu, sudah tidak perlu latihan lagi, tapi sudah tinggal ngebut masuk bulan Ramadan itu. Sehingga di bulan Sya'ban itu dipersiapkan ibadah-ibadah itu kita siapkan. Kemudian juga persiapan itu yang keempat itu, kalau bisa itu siapkan untuk persiapan. Jadi kita siapkan untuk kebutuhan hidup kita di bulan Ramadan. Apalagi 10 hari yang terakhir itu sudah kita siapkan dari sekarang. Kalau ulama itu, kalau kebiasaan ulama-ulama salaf kita zaman dulu, mereka kerja selama setahun itu untuk persiapan Ramadan. Sehingga Ramadan itu malah mereka itu nggak banyak kegiatan. Ramadan itu nggak kerja. Kenapa? Karena sudah mereka siapkan 11 bulan sebelumnya gitu. Mereka nabung, mereka mengumpulkan uang, itu mereka persiapan Ramadan. Ramadan mereka sudah free istilahnya itu, mereka sudah tinggal fokus ibadah, dipersiapkan. Apalagi nanti 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir itu kalau kita itu masih cari dunia, ya rugi kita itu, sangat rugi sekali. Walaupun memang ujian kita itu Ramadan itu semua harta itu dibuka lebar sama Allah Ta'ala, sehingga biasanya semua usaha itu lancarnya di bulan Ramadan. Apalagi apa di akhir-akhir, luar biasa lah di akhir-akhir itu, pasar rame, semua rame, dagangan rame semua itu, warung makan rame, kemudian jajanan rame, wes semua itu sebelum Lebaran itu rame semua itu. Nah itu yang akan mengganggu ibadah kita. Terus bagaimana supaya kita itu nggak terganggu? Maka kita itu sudah punya persiapan tabungan. Kita itu sudah punya tabungan sehingga di akhir Ramadan itu sudah kita itu kalau bisa itu fokus untuk ibadah. Kenapa? Karena nanti 10 hari terakhir itu capek sekali dulu, terasa itu. Apalagi di banyak masjid itu kan sholat tarawihnya saja 2 kali kan. Sholat tarawih di awal malam yang sering dinamakan tarawih. Kalau sholat yang di akhir malam sering dinamakan dengan qiyamul lail. Coba kalau seandainya kita itu sholatnya 2 kali itu, kita sholat 2 kali, kemudian misalkan tarawihnya itu kita sholat sampai jam 10 misalkan, atau sampai jam 9, nanti pagi kita bangun lagi, jam 2 lagi kita bangun, kemudian nanti setelah itu kita aktivitas itu capek sekali itu, karena malamnya kita banyak ibadah, Nah kalau kita itu tidak punya tabungan, ya kita nanti kelabakan juga kita itu. Nah itu kalau bisa itu dipersiapkan 10 hari yang terakhir lah minimal itu, kita itu sudah punya tabungan untuk kebutuhan kita. Nah kalau bisa itu ya semampu kita lah itu. Yang kalau bisa itu 10 hari terakhir itu disedikitkan aktivitas dunia kita, disedikitkan. Kalau Rasulullah itu kalau sudah 10 hari yang terakhir, beliau menghidupkan malamnya sehingga malam gak tidur. Kemudian beliau membangunkan semua keluarganya. Kemudian Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya sampai berkumpul dengan istrinya saja tidak. Ya, maka itu apa? Kita itu sudah persiapan, kita sudah punya tabungan, nyaranya sedikit-sedikit lah itu. Apalagi kalau sama dulu itu Ramadan malamnya itu supaya tidak banyak mereka itu capek dan lelah, mereka itu makan makanan yang bergizi. Sehingga kalau mereka itu kan kerja selama 11 bulan itu untuk nabung Ramadan, mereka itu makan makanan-makanan yang bergizi. Sehingga bahwa malamnya itu kuat seger mereka itu. Dan tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Malamnya kita full ibadah, siangnya kita kerja, kan nggak mampu. Sehingga kalau kita dulu di Arab itu, karena pas biasanya Ramadan itu pas musim puncaknya musim panas. Kalau Ramadan itu panas sekali, dan musim panas itu kalau di Arab hawanya itu tidur, siang itu hawanya tidur, malamnya itu hawanya itu kita kerja, aktivitas itu malam. Nah itu kalau di Arab itu kalau masuk musim panas aktivitas itu dibalik, malamnya untuk aktivitas, siangnya untuk tidur. Itu kalau di Arab seperti itu. Maka itu nggak usah kaget kalau kita itu Ramadan di Mekah Medina itu malamnya hidup gitu, nggak ada yang tidur mereka itu, karena memang musim panas gitu. Musim panas itu seperti itu di sana itu.
Tidurnya kapan mereka itu? Tidurnya setelah subuh sampai duhur. Duhur lanjut lagi sampai asar mereka itu tidurnya itu. Saya dulu biasa kayak gitu. Sehingga bangun asar, nah puasa cuma 3 jam aja itu. Dari asar sampai maghrib kita puasa. Selain itu tidur kita itu aktivitasnya. Tapi malam hari setar full sampai subuh nggak ada yang tidur. Dan semangat. Kenapa semangat itu? Karena kehidupan masyarakatnya kayak gitu gitu. Yaitu semua kehidupan itu di malam hari. Kita kalau Ramadan pagi-pagi jam 10, jam 11 kita cari taksi saja di luar nggak ada taksi itu. Kenapa? Semuanya tidur semua gitu di sana itu. Kayak kota mati. Di Arab itu kalau Ramadan pagi hari kayak kota mati. Nggak ada apa-apa itu, nggak ada siapa-siapa itu. Nah itu kalau pengen nyerang Arab itu gampang itu. Itu pagi hari Ramadan itu. Karena tidur semua di sana itu. Dan itu jadi kebiasaan seperti itu. Nah itu intinya itu kalau kita itu nanti 10 hari terakhir itu malam hari itu memang kita maksimalkan. Kalau kita malam hari maksimalkan, yo siang hari kita tekor, kita nggak akan bisa maksimal aktivitas itu. Nah, terus bagaimana lah? Kita sudah punya makanan-makanan yang bergizi, minum madu, kemudian apa itu soda, zaitun, kemudian macam-macam lah suplemen. Wes pokoknya 10 hari itu jor-joran lah kita itu. Sehingga apa? Nggak banyak loyo, nggak banyak sakit, nggak banyak tidur. Itu kita kuat. Kenapa? Karena kita punya suplemen. Dan itu penting. Itu penting karena kita ibadah itu memang lelah, terasa itu lelah. Apalagi kalau kita itikaf. Itikaf itu walaupun kita tidur nggak nyaman sama sekali lah. Kita itu biasanya tidur di rumah, tidur di masjid gitu. Apalagi di masjid kita tempat itikaf itu rame anak-anak wis itu. Jadi kita nggak bisa maksimal. Akhirnya biasanya orang itikaf itu pada sakit mereka itu. Ya kenapa? Karena kondisi seperti itu tuh. Istilahnya nggak bisa penuh kan. Kalau dia nggak punya suplemen, ya akan jebol dia itu. Akhirnya nanti pas waktu-waktu yang terbaik, malam 27, kemudian malam-malam 25, itu malah kita sakit. Akhirnya malah kita nggak bisa mengamalkan amal-amal yang terbaik. Jadi intinya persiapan kita untuk Ramadan kita. Kalau di Arab lagi itu, ini kalau saya perhatikan ya, orang-orang kayanya mereka itu kerja ngumpulkan duit itu untuk dibagi-bagi di bulan Ramadan. Luar biasa lah Ramadan itu, masya Allah. Kita lihat mereka itu dermawannya luar biasa. Dan hampir semua orang itu semua kayak gitu. Sampai kita itu bingung juga itu. Orang biasa, bukan orang yang kita lihat rumahnya itu rumah mewah, bukan biasa. Tapi mereka itu setiap buka puasa mesti ngundang orang gitu. Dan orangnya banyak gitu. Dan kalau sudah ngundang orang itu mesti makannya kambing. Itu kita mikir juga ini duitnya dari mana kan gitu. Nah, mereka kok bisa seperti itu? Karena mereka itu sudah persiapan selama selama 11 bulan. Apalagi kalau orang-orang kayanya itu, orang-orang kayanya sana itu kalau mereka itu Ramadan itu bagi-bagi duit itu sampai 1 lemari. Karena saya pernah lihat langsung itu di bulan Ramadan itu, lihat langsung itu isi duitnya itu 1 lemari itu dibagi-bagi di bulan Ramadan. Terus kapan mereka mengumpulkannya? Selama 11 bulan. Sehingga 11 bulan mereka kerja nampung Ramadan, jor-joran mereka. Baik kalau kita sholat di masjid, misalkan kita sholat maghrib di masjid, misalkan itu masjid apa saja, us tari-tarian gitu itu. Terus makan ke sana, makan ke sana, makan ke sana, makan ke sana, itu tari-tarian. Akhirnya mereka itu kalau lihat orang asing kayak kita orang asing itu senang mereka itu. Karena orang asing kan di sana nggak punya rumah biasanya kan, mendatang, nah, berarti orang asing. Akhirnya apa? Mereka itu sudah mesen kita itu sebelum Ramadan. Misalkan mereka jamaah masjid, sama kita lah sering ketemu itu, mereka sudah mesen kita itu. Pokoknya antum semua ini orang Indonesia semua, pokoknya saya pesan selama 1 bulan makan di rumah saya setiap hari. Ya, pokoknya itu. Kita kalau makan di sana itu, ya Allah, saya terkadang itu kita itu kan, saya kan pas masih baru di sana itu, kita itu tertipu itu apa? Dihidangkan makanan langsung kita santap kan buka puasa itu. Padahal itu baru mukadimahnya itu. Saya pernah itu kasih apa mie, kasih kentang, kasih, lah kok makanannya kayak gini tuh, akhirnya udah kenyang dulu itu. Teman-teman lama kan tahu itu, kita jangan makan banyak-banyak dulu ya awal-awal itu, karena nanti intinya di akhir itu. Lah di akhir baru daging gitu. Nah, kita sudah kenyang itu, karena kita ketipu itu. Jadi makan itu kadang sampai 5 kali itu. Porsi pertama roti, kemudian porsi kedua mie, kemudian ini sampai terakhir itu kambing. Sampai pernah itu saya kaget juga itu, ada sebuah tempat saya pernah ke sana itu. Ya saya diundang kayak itu, ya sholat di masjid biasa tuh tarik. Setelah itu saya ke rumahnya, rupanya di rumahnya itu dia punya diwan itu ruang tamu gede.
Itu yang makan banyak sekali di sini. Dan itu setiap hari dia undang orang makan, setiap hari itu ruang tamunya penuh. Terakhir itu sampai saya itu, lah kok makannya kayak gini itu, maksud itu ini. Sampai terakhirnya kita tunggu-tunggu itu nasi tok dalam satu nampan itu. Tapi ini orang kaya, rumahnya besar kayak gini, ngasih cuma satu nampan nasi tok gitu loh. Dimakan, ya kita makan nasi tok kan nggak bisa gitu. Setelah itu setelah selesai makan nasi, dikeluarkan satu nampan isinya daging tok. Jadi antara nasi dan daging itu dipisah makan itu. Ada juga yang budaya seperti itu. Saya mikir ya Allah, sudah habis-habisan itu, sudah dimasukkan semua di awal-awal, terakhirnya endingnya baru daging gitu. Tapi yang kita sudah kenyang, dan itu budayanya mereka itu. Budaya mereka di kita mungkin jaranglah seperti itu. Budaya mereka seperti itu. Jadi intinya kalau kita mampu itu ya persiapan untuk Ramadan, sehingga Ramadan itu benar-benar kita itu maksimal, kita bisa ibadah sebanyak-banyaknya. Terlebih sebelum yang terakhir itu kita siapkan untuk amal-amal yang terbaik kita, sehingga di malam 10 hari yang terakhir itu kalau bisa disedikitkan tidurnya, jangan terlalu banyak tidur. Nah, jadi itu persiapan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kemudian setelah itu kita masuk di bulan Ramadan. Ada nanti di bulan Ramadan itu, kalau kita sudah mulai masuk itu, nanti ada namanya Yaumus Syak, hari yang diragukan. Hari yang diragukan. Apa itu hari yang diragukan itu? Hari yang diragukan itu kalau Sya'bannya sudah 29. Sya'ban sudah 29, tapi bulan Sabit itu nggak kelihatan. Jadi ini sudah 29 ini. Bulan Sabit tidak kelihatan, yaitu hilalnya nggak kelihatan itu. Maka ini akan meragukan, ini besok itu puasa atau besok itu belum gitu. Kalau ilmu hisab kan jelas, ilmu hisab sudah diketahui, sudah setahun yang sebelumnya saja sudah tahu kan itu. Nah kalau kita kan sunahnya kan melihat ru'yatul hilal, melihat dengan bulan Sabit. Nah kalau sudah 29 itu kan lihat hilal. Setelah itu muncul nggak hilal? Kalau muncul hilal berarti besok itu bulan baru. Kalau tidak muncul hilal berarti besok itu digenapkan sampai 1 bulan itu 30 hari. Maka Rasulullah mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian nanti melihat hilal lagi bukalah puasa, yaitu apa? Masuk hari raya. Sehingga selesai bulan Ramadan kalian. Nah, terus bagaimana kalau seandainya kita itu ragu gitu loh. Seperti misalkan pemerintah kita itu misalkan belum menetapkan, sudah malam belum menetapkan itu. Akhirnya karena keraguan-ragu seperti ini, ya wes besok puasa sajalah itu. Pemerintah setelah itu mengumumkan bahwasanya puasanya besoknya lagi. Puasanya besoknya lagi, berarti tanggal Sya'ban itu sampai 30 hari. Maka di hari 30 ini tidak boleh puasa kita. Puasa sunnah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu dinamakan dengan Yaumus Syak, hari yang diragukan. Siapa yang puasa sunnah di hari yang diragukan, namanya puasa syak, maka dia itu telah bermaksiat. Dia itu telah bermaksiat. Malah hukumnya malah nggak boleh. Hukumnya malah tidak dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, la takdimu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini. Jangan sekali-kali kalian itu menyebelumkan, yaitu mengiringi sebelum Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulan yasumu yauman falyasumhu. Kecuali kalau dia itu punya kebiasaan puasa, lanjutkan, nggak ada masalah. Tapi karena kita itu ragu, akhirnya kita itu puasa di hari itu untuk menjaga diri, malah hukumnya tidak dibolehkan. Dari Ammar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi. Siapa yang puasa pada hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi Muhammad. Nah, terus kita bagaimana kita itu? Ya kita itu kalau kita mengikuti pemerintah saja. Kita alhamdulillah kita itu ada pemerintah, dan pemerintah kita pemerintah Islam, sehingga kita itu ikuti mereka. Kita tidak usah menetapkan sendiri-sendiri, karena kalau kita menetapkan sendiri, kalau salah kita tanggung sendiri nanti di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ikut pemerintah, salah, pemerintah nanti yang menanggung dosa kita di hari kiamat. Kalau kita nggak menanggung, tetap kita sah. Itu yang keliru kan pemerintah itu.
Kalau ada orang mengatakan kan pemerintah kita korupsi dan yang lainnya masih kita ikuti, itu korupsi kan dosanya mereka, bukan kita itu. Kalau kita kan diperintahkan untuk taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, dan ini perkara yang ma'ruf, supaya Islam itu bersatu di sebuah negara. Akhirnya pemerintah itu menetapkan, sehingga kita itu dalam penetapan hari-hari besar seperti ini, awal Ramadan, kemudian hari raya, itu kita ngikuti pemerintah. Pertanyaan, kalau pemerintah kita beda dengan Saudi penetapannya, nah terus kita ikut yang mana ini? Maka kita ikuti pemerintah kita. Kita bukan ikut pemerintah Saudi Arabia, tapi kita ikuti pemerintah kita. Kecuali kalau hari Idul Adha. Kecuali kalau Idul Adha. Jadi jadi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Walaupun ini masalah khilaf panjang lah, kalau kita mau jelaskan ini panjang lebar. Tapi ringkasannya, kalau pendapat yang lebih saya kuatkan itu, kalau Idul Fitri ngikuti pendapat negara kita masing-masing, dan setiap negara mungkin beda-beda. Awal Ramadan kapan, akhir Ramadan kapan, itu mungkin beda-beda. Kalau beda misalkan antara Indonesia dengan Saudi Arabia, maka kita menetapkan ingin mengikuti pemerintah Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Tapi kalau berkaitan dengan puasa Arafah, ya, masalah puasa Arafah itu mengikuti Saudi, karena puasa Arafah itu mengikuti jamaah haji yang sedang di Arafah. Terkadang nanti puasa Arafah itu pernah juga beda antara Indonesia dengan Saudi. Hari raya Idul Adha itu beda. Pernah Indonesia lebih awal, pernah juga Saudi lebih awal. Terus kalau seperti ini, maka kalau puasanya itu kita ngikuti pemerintah Saudi. Kenapa? Karena puasanya itu berkaitan dengan orang-orang yang haji yang sedang di Arafah. Sehingga orang-orang yang haji ketika di Arafah, dosa mereka diampuni semua, sampai mereka itu kayak bayi yang baru dilahirkan. Maka Allah itu memberikan keutamaan juga bagi orang yang tidak haji. Dengan cara apa? Orang yang tidak haji bisa mendapatkan pahala itu, penghapusan dosa, dengan cara mereka puasa. Orang yang tidak haji mereka puasa, dengan puasa dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang haji mereka tidak puasa, tapi mereka wukuf di Arafah, dihapuskan dosa-dosanya. Sehingga ketika dikaitkan dengan tempat namanya Siam Arafah, Arafah itu nama tempat, maka kalau seperti ini berarti kita harus mengikuti jamaah haji di sana. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan enggak, kalau seperti itu tetap ikut negara kita. Tapi kalau pendapat saya enggak, saya lebih cenderung kepada kalau puasa Arafah mengikuti pemerintah Saudi Arabia. Kalau masalah sholat idnya, Idul Adhanya, itu gampang, mau ikuti pemerintah Indonesia nggak ada masalah. Kenapa? Karena sholat id itu tidak harus di waktu itu. Contohnya misalkan, kalau misalkan kita mau sholat Idul Adha atau Idul Fitri, kondisinya tidak memungkinkan di hari itu, mungkin karena peperangan atau karena mungkin belum diketahui pasti tentang hilalnya. Tahu-taunya itu sudah siang misalkan, itu ada berita kalau sudah hilal, ya sudah puasa besok. Puasa besok boleh ditunda puasa, sholatnya besok. Jadi sholatnya besok, berarti sholat itu bisa ditunda. Tapi kalau puasa tidak. Kalau puasa tidak, maka itu kalau berkaitan masalah puasa itu kalau di hari Idul Adha itu, kalau pendapat saya puasa ngikuti jamaah haji. Tapi sholat idnya ngikuti pemerintah Indonesia. Sholat idnya itu ngikuti pemerintah Indonesia. Kalau kita itu beda, ya sudah kita nggak apa-apa sholat idnya. Tapi cuma sholat idnya supaya kita bisa berkumpul dalam satu tempat, semua kaum muslimin dalam sebuah persatuan, maka tidak ada masalah. Walaupun kita sedang puasa, kita sholat Idul Adha, tapi kita sedang puasa karena kita ngikuti Saudi Arabia itu. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi itu biasa, khilafiyah dalam masalah fikih itu biasa. Seperti ini. Terus bagaimana kita itu? Kalau kita punya pendapat silahkan ambil, selama itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi yang penting kita itu toleransi. Kita toleransi, jangan sampai kita itu saling menyesatkan pendapat yang lain. Itu yang saya sebutkan pun pilihan pendapat yang lebih saya kuatkan. Tetap saya menghormati pendapat yang ada juga yang ikuti Saudi Arabia totalitas, sehingga semuanya dikaitkan dengan Saudi. Idul Fitri, Idul Adha, Saudi. Ada juga yang totalitas mengikuti pendapat ulama setempat, baik Idul Fitri, kemudian puasa Arafah, kemudian sholat Idul Adha. Tapi kalau saya pribadi lebih kepada pembedaan antara
puasa Arafah dengan sholat Idul Adha-nya itu berbeda. Berbeda juga dengan Idul Fitri, berbeda karena kondisinya berbeda. Jadi intinya ada hari di mana nanti dinamakan dengan Yaumul Syak, hari yang diragukan karena di hari itu sudah masuk 29 Sya'ban tapi hilang nggak kelihatan. Sampai akhirnya informasi pemerintah itu lama. Setelah itu rupanya pemerintah itu ngumumkan wis puasanya besok lagi, besoknya lagi. Akhirnya kita puasa untuk hati-hati. Kalau memang toh hari ini puasa, ya saya kan puasa juga, niatnya puasa Senin, puasa sunnah untuk kehati-hatian. Kalau seperti ini malah hukumnya tidak dibolehkan, karena kita itu ibadah itu harus pasti. Kemudian nanti kalau kita itu sudah masuk bulan Ramadan, misalkan pemerintah sudah mengumumkan bahwa besok itu puasa, maka kewajiban kita itu di malam hari itu harus meniatkan puasa kita sampai sebelum subuh. Itu sebelum subuh itu maksimal. Kalau sampai lewat subuh kita belum ada niat puasa, maka kita itu tidak sah puasa kita. Jadi bedakan nanti antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib itu harus sebelum subuh. Itu kalau puasa wajib. Karena Rasulullah mengatakan man lam yubayyit as-siyam minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, malamnya, maka tidak ada puasa bagi dia. Dan riwayat yang lain Rasulullah mengatakan man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh, fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah itu nggak ada batasan waktu. Antum mau niat kapan saja boleh. Walaupun niatnya itu sudah selesai setelah subuh, baru saya pengen puasa, boleh. Karena Rasulullah itu pernah ketika Rasulullah itu pulang dari masjid, Rasulullah itu tanya sama istrinya, hal indakum ghoda, kalian punya sarapan nggak? Makan sarapan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini shaim, kalau seperti ini saya hari ini puasa saja lah. Puasanya kapan? Puasanya ketika matahari sudah terbit, baru niat puasa, boleh, karena itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu nggak boleh. Puasa fardu tidak dibolehkan. Kalau puasa fardu harus sebelum subuh itu ada niat. Makanya itu niat itu kan kesengajaan. Kalau kita tidur kan kita nggak bisa sengaja gitu. Misalkan gini, saya contohkan misalkan selesai sholat isya, ini misalkan ini akhir bulan Sya'ban hari ini. Besok itu ini 29 sekarang ini misalkan. Besok itu kalau nggak 30 Sya'ban, ya berarti Ramadan. Kita nunggu pemerintah nanti maghrib sampai isya itu nanti nunggu pemerintah. Pemerintah itu sudah ada pengumuman belum? Ada yang melihat hilal atau tidak? Subhanallah, kalau seandainya saya katakan ya, kita karena belum ada kepastian dari pemerintah, ya kita belum niatkan gitu. Sampai sholat isya kita makan, saking capeknya hari itu aktivitas, tidur. Ketika tidur kita itu nggak tahu pemerintah itu mengumumkan besok puasa atau tidak itu. Sampai subuh, bangun sholat subuh, baca WA, hari ini sudah mulai puasa itu. Ya sudah, saya puasa itu. Maka kita katakan apa? Puasa Anda nggak sah. Kenapa puasa Anda nggak sah? Karena Anda di malam hari itu tidur. Dan tidur itu nggak mungkin punya niat gitu. Orang yang tidur nggak mungkin punya niat. Berarti apa? Anda hari ini tidak sah puasanya. Terus kalau nggak sah terus bagaimana? Yo, saya makan minum kan mumpung nyemplung sekalian kan itu. Enggak. Tetap kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan. Walaupun apa? Tetap nggak dianggap puasa kamu itu nggak dianggap. Pertanyaan, kenapa kok kita itu puasa batal tapi kita nggak boleh makan, nggak boleh minum itu? Lita'zimi Ramadan, yaitu untuk mengagungkan bulan Ramadan. Karena Anda itu sebenarnya nggak punya udzur gitu. Sehingga untuk menghormati hari itu, hari Ramadan puasa, maka Anda juga harus menahan makan dan minum. Karena Anda nggak punya udzur sebenarnya itu. Nah, tapi Anda harus menggontok di hari yang lainnya. Jadi kalau orang tidur itu nggak mungkin dia itu punya niat. Itu tidak mungkin. Oleh itu sebelum nanti kita puasa itu pagi hari itu, sebelum subuh itu kita harus punya niat. Kemudian niatnya itu kayak apa niatnya itu? Sepakat para ulama, nggak ada khilaf. Tidak ada khilaf dan semua ulama mazhab sepakat. Namanya niat itu di hati. Namanya niat itu di hati. Semua semata seperti itu.
Tapi nanti para ulama itu berbeda pendapat tentang lafadznya, dilafatkan atau tidak itu. Nah itu masalah khilafiyah, masalah melafatkan. Tapi semuanya sepakat, lafadz itu bukan niat. Niat itu di hati. Sehingga orang walaupun dia itu ngomong dengan lisannya lillahi ta'ala misalkan itu, saya ikhlas untuk Allah Ta'ala, Allah tidak menganggap ucapan Anda, yang dilihat itu hatinya. Nah itu apa? Sepakat ulama bahwa niat itu bukan di lisan, niat itu di hati. Dan di hati itu, apa yang di hati itu nantinya dihisab sama Allah Ta'ala. Pertanyaan, tapi dilafatkan itu boleh atau tidak? Maka ini masalah khilafiyah. Ulama-ulama yang mengatakan boleh atau sunnah, itu pun mereka cuma mengatakan lafaz itu hanya untuk menguatkan isi hati. Lafaz itu untuk menguatkan isi hati, bukan itu niat, bukan itu niatnya. Walaupun banyak ulama-ulama itu juga yang mengatakan tidak dianjurkan. Bahkan ada yang mengatakan sampai tingkatan bid'ah. Sampai tingkatan bid'ah. Kalau melafatkan niat itu sampai tingkatan bid'ah. Ada yang mengatakan seperti itu. Termasuk di buku ini, yang ditulis sama Syekh Ali Hasan sama Syekh Salim bin Al-Hilali, beliau pun mengatakan wa talaffuz biha bid'atun dhalalah. Yang melafatkan niat itu adalah bid'ah. Wa in ra'ahan nasu hasanatan, walaupun orang-orang itu melihat itu kebaikan. Maka kita katakan memang kalau kita pengen dudukkan masalah itu masalah khilafiyah. Itu masalah khilafiyah. Kenapa? Karena ada ibadah yang dilafatkan niatnya. Seperti apa? Ibadah haji. Nah, ibadah haji itu lafaz niatnya itu. Walaupun niat di hati, tapi dilafatkan untuk dikuatkan. Ketika kita di Bir Ali atau di Bir Ali, kalau kita dari Madinah berangkat Bir Ali kan kita itu kan persiapan ihram. Setelah itu kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, atau kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma umratan, kata ulama itu lafaz niat. Itu lafaz niat. Dan lafaz niat itu boleh untuk menguatkan isi hatinya itu, daripada kita ragu gitu. Karena banyak orang itu kayak gitu. Banyak orang itu ragu. Contohnya sholat misalkan, tiba-tiba ketika imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Pertanyaan, kamu tadi sudah niat atau belum itu? Saya tadi niat atau belum ya itu? Lupa gitu. Ya, maka daripada saya itu ragu, saya sudah tahu niat atau belum, yakinkan isi hatinya dengan diucapkan. Itu kata sebagian ulama seperti itu. Nah, jadi walaupun ulama itu ada yang mengatakan boleh melafazkan atau sunnah, tapi tetap mereka mengatakan bahwa niat itu isinya di hati, bukan di lisan. Lisan itu bukan niat. Nah itu tidak ada namanya dalil lafaz niat, itu nggak ada. Kenapa? Karena niat itu ya di hati, bukan di lisan. Nah jadi intinya niat itu ketika kita itu puasanya puasa wajib, maka sebelum subuh kita harus punya niat. Sebelum subuh kita harus punya niat untuk puasa besoknya. Kapan akhirnya itu? Akhirnya waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh kita belum punya niat, maka puasa kita batal. Tapi tetap kita itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan sampai nunggu sampai maghrib, tapi nggak dihitung puasa. Sehingga nanti dia harus mengqadha di hari yang lainnya. Kemudian juga dalam masalah niat itu, kalau kita itu niat puasa, niatnya itu kan puasa 1 bulan. Terus niatnya itu apakah setiap hari harus saya itu niat, atau boleh saya itu 1 bulan awal itu sudah saya punya niat, saya niat puasa selama 1 bulan. Cukup nggak satu niat dalam 1 bulan itu sekali untuk 1 bulan, atau setiap harinya itu harus punya niat baru? Khilaf panjang juga dalam masalah ini di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat niat itu harus setiap hari. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang terpisah. Tidak seperti sholat yang tersambung. Contohnya, sholat kan ada 4 rakaat zuhur. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertanyaan, apakah setiap rakaat itu harus ada niat? Enggak. Niat sekali saja di awal untuk 4 rakaat gitu. Nah kenapa kok dalam sholat itu boleh? Karena sholat itu ibadahnya bersambung. Sehingga kalau ada orang sholat batal di rakaat keempat, harus diulang semua kan itu. Karena sholatnya itu bersambung. Beda kalau puasa nggak seperti itu. Puasa itu nggak bersambung. Sehingga kalau ada orang batal puasa di hari yang ke-15, ya yang diqadha ya itu saja, nggak semua. Menunjukkan apa? Berarti kan nggak bersambung. Oleh itu kalau niat dalam masalah puasa itu tidak boleh satu niat untuk 1 bulan. Terus bagaimana? Ya kita niatnya itu setiap hari. Nah bedanya apa ini? Bedanya itu nanti akan ada
perbedaan itu nanti akan membekas bedanya. Bedanya itu, kalau saya itu sudah niat di hari pertama, saya niat puasa 1 bulan 1 paket. Ya, ada yang mengatakan nggak bisa, nggak dianggap, itu cuma sehari tok kamu niat itu. Nanti hari yang kedua niat lagi, ketiga niat lagi. Nah, kalau seandainya hari ketiga itu saya ketiduran, capek sekali, aktivitas padat lah gitu. Subhanallah, itu makan buka puasa tantuk lagi, setelah tantuk beblak wis tidur wis capek wis, kita tidur sampai subuh gitu. Nah, sampai subuh berarti dia nggak punya niat. Terus bagaimana hukumnya orang seperti ini? Boleh nggak dia itu puasanya itu? Bagi ulama yang mengatakan boleh niat itu sekali untuk 1 paket Ramadan, berarti boleh, karena dia sudah niat di awal Ramadan. Tapi bagi ulama yang mensyaratkan niat harus setiap hari, maka dia batal puasanya. Dia batal puasanya dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Kalau pendapat saya pribadi, wallahu alam, bahwa niat itu harus setiap hari. Niat itu harus setiap hari. Jadi setiap hari kita harus punya niat. Mulainya kapan niat itu? Mulainya malam. Mulainya malam. Berarti malam itu kapan? Maghrib. Boleh kita itu sudah mulai menyengaja, besok saya mau puasa. Ya, itu mulai niatnya. Kalau seandainya sampai belum ada niat sampai subuh, ya berarti kita batal. Pertanyaan, kalau seandainya, misalkan seandainya ini beberapa contoh juga itu pernah juga terjadi sama sahabat. Jadi ada kisah di zaman sahabat itu, mereka itu karena belum tahu informasi ada orang melihat hilal, hari itu mereka itu nggak puasa. Mereka itu makan minum nggak puasa itu. Setelah itu tiba-tiba datang rombongan dagang. Mereka mengatakan kami sudah melihat hilal, kami sudah melihat hilal itu. Akhirnya setelah itu mereka itu semuanya puasa. Mereka langsung berhenti makan dan minum. Mereka tidak makan sampai akhirnya ya kayak orang puasa itu. Dapat berita hilal, kalau zaman dulu kan nggak seperti kita, teknologi canggih kan, jadi informasi cepat. Kalau zaman dulu kan nggak seperti itu gitu. Akhirnya apa? Ya mereka ketika dapat informasi mereka itu ada yang melihat hilal, ya selesai, mereka menahan makan dan minum, tapi mereka tidak dianggap puasa. Mereka nanti mengqadha di hari yang lainnya. Demikian juga pernah juga pas diwajibkannya puasa Asyura, diwajibkannya puasa Asyura itu ada para sahabat yang belum tahu. Ada para sahabat yang belum tahu, yaitu kan Rasul itu mewajibkan puasa Asyura itu sebelum Ramadan, itu kan ada informasinya itu. Akhirnya ada sahabat yang tahu, akhirnya besok puasa, ada yang nggak tahu. Nah, terus bagaimana yang nggak tahu itu? Diceritakan sama Muhammad bin Sofi al-Ansari, dia mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Asyura. Pernah Rasulullah SAW itu keluar kepada kami ketika hari Asyura. Maka Rasulullah bertanya, asumtum yaumakum hadza? Apakah kalian puasa di hari ini? Qala ba'duhum, sebagian mengatakan, "Na'am, ya Rasulullah, kami puasa." Wa qala ba'duhum, dan yang lainnya mengatakan, "Enggak wahai Rasulullah, kami enggak puasa," gitu, karena belum tahu kalau itu diwajibkan. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'atimmu baqiyata yaumikum hadza." Sempurnakan sisa hari kamu. Sisa hari sempurnakan. Berarti apa? Walaupun awalnya kita nggak puasa, setelah kita tahu itu hari puasa, ya sudah, berarti kita tahan makan dan minum, tidak boleh kita berhubungan intim, tetapi tidak dianggap puasa. Ya paham ya? Jadi termasuk tadi kasusnya itu tadi, kalau ada orang dia nggak niat puasa sampai subuh, bangun subuh sudah azan baru tahu, oh ini informasi puasa hari ini, ya udah saya puasa. Anda puasa tapi tidak dianggap puasa. Ya, tidak dianggap puasa. Kalau puasa sunnah dianggap puasa sunnah, tapi puasa fardu enggak. Kenapa tidak? Karena syaratnya itu harus niat sebelum subuh. Kalau sebelum subuh itu belum niat sampai setelah subuh, maka tidak dianggap, dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha di hari yang lain. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita berkaitan dengan puasa. Nanti kita lanjut lagi beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Sampai sini waktu dawana. Alhamdulillah, Muhammad wa ala alihi wasallam.